Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Nah, ini di kebun ini sekarang berumur 19 HSP ya teman-teman. Kira-kira 19 HSP. Jadi 19 hari yang lalu kita pangkasin semua di kebun ini dan alhamdulillah keluar bunga banyak banget. Dan ini progres hari ini kita pembentukan ranting baru, perapian ranting, seleksi bunga dan pengaturan ranting-ranting agar nanti di pembuahan berikutnya itu bisa maksimal terus tanpa pondasi pruning. Dan bunga-bunga yang di sini itu juga sirkulasi udara itu terjaga, jadi nanti penyerbukannya bisa maksimal dan bisa menjadi buah yang maksimal. Nah, ini tim kita baru melakukan kegiatan tuh ya teman-teman. Ini kita buat konten biar bisa untuk edukasi teman-teman juga, terutama pemula yang kadang menyumpai buah anggur yang terlalu rimbun dan gagal dalam penyerbukan atau buahnya kena jamur. Ini di video ini ada solusinya, jadi bisa teman-teman simak dalam video ini. Nah, langsung aja teman-teman ke tutorialnya ya. Jadi seperti ini teman-teman, kita menjumpai bunga seperti ini, bunga-bunga seperti ini bunga-bunga, dan ada ranting tersier juga yang naik ke atas gak bawa bunga. Itu kita potong aja teman-teman. Jadi kita potong pendekkan aja, tolong potong di sini mas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar nutrisi itu terfokus ke ranting tersier yang bawa bunga ini. Ini ada 3 dompol ya. Jadi tadi yang nggak bawa bunga, yang atasnya kita buang. Tujuannya yang pertama itu biar daun tidak terlalu banyak. Terus yang kedua juga nutrisi terfokus. Yang ketiga biar nanti juga ranting-ranting tersier ini tetap memendek dan nanti bisa untuk jadi pembuahan berikutnya. Jadi seleksinya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak terlalu banyak ranting dan daun, yang penting hanya ranting-ranting aja yang ada kepentingan membawa buah. Jadi yang tidak ada kepentingannya kita seleksi, kita kurangin. Coba di sebelah sana juga ya, kita akan pengaturan-pengaturan untuk rantingnya. Contoh-contoh ranting yang lainnya ya teman-teman, yang terlalu bertumpuk-tumpuk kita tata, kita ikat seperti ini ya. Tujuan diikat itu biar ranting tertata dan sirkulasi udara itu masuk. Jadi jangan terlalu bertumpuk daun-daunnya, nanti terlalu rapat tumbuh jamur. Terus ranting-rantingnya diatur. Yang nggak bawa bunga kita seleksi, kita sebagian buang. Terus kalau yang bawa bunga kita pelihara, kita atur seperti ini. Jadi ini kan bunga-bunga banyak ya. Kalau tidak kita tata, kita ikat seperti ini, nanti akan tumpang tindih dan terjadi kelembaban dan bisa tumbuh jamur. Jadi kita tata, nanti kalau bunganya terlalu banyak kita sebagian kita kurangin. Ini bunganya banyak banget ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya kita menjumpai tunas yang tidak bawa bunga seperti ini, yang ada beberapa tunas ini, kita sebagian kurangin, kita potong ya. Tolong dipotong mas, potong sebelah sini. Nah, ini yang nggak bawa bunga ini dipotong dan kita sisakan tunas satu aja seperti ini. Ini tujuannya dia menjadi tunas tersier berikutnya. Jadi ketika nanti di sini yang atas ini kita panen, ini panen, kita kan butuh ranting tersier lagi untuk pembuahan berikutnya. Nah, ini yang nggak bawa bunga seperti ini akan jadi ranting susulan atau renewal spur. Jadi kita nggak perlu pondasi pruning teman-teman. Jadi kita bisa panen terus-menerus karena kita sudah sedari dini itu sudah mempersiapkan tunas-tunasnya. Misalnya seperti ini ya, ini tunas di bawah seperti ini yang tumbuh dan nggak bawa bunga, dan juga yang nggak bawa bunga. Ini nanti kita pelihara 1 atau 2 aja, dia akan menjadi tunas susulan untuk pembuahan berikutnya. Jadi memang sudah kita rencanakan dari dini agar kita tidak bingung nanti panen berikutnya. Kita ingin panen berikutnya itu pangkasnya di mana, kita sudah persiapkan tunas-tunas yang seperti ini. Tim kita baru merapikan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini semua bawa bunga ya, ini semua bawa bunga, bisa dilihat. Ini bawa bunga, ini bawa semua, itu bawa, ini hampir semuanya tunas bawa bunga. Nah, kita juga menjaga atau membuat tunas yang kecil di bawah seperti ini. Nah, tunas-tunas yang kecil ini kita pelihara, kita persiapkan. Jadi ibaratnya saling susul menyusul ya teman-teman ya. Nanti kalau yang tunas ini kita pangkas itu terlalu panjang, kita pangkas pendek aja. Tapi kita juga punya
tunas bagus di bawah untuk pembuahan berikutnya. Ini namanya renewal spur ya. Jadi yang saya bilang tadi, kadang ada anggur yang tunasnya itu jelek dan harus pondasi pruning. Karena apa? Karena tidak mempersiapkan tunas-tunas baru untuk pembuahan berikutnya. Jadi kita bingung nanti untuk pemangkasan berikutnya. Padahal kalau anggur yang tunasnya kering seperti ini, ini kalau kita pangkas ini nggak babunga, tapi yang babunga yang di atas yang tunasnya masih bagus. Nah, nanti kalau ini tunasnya terlalu memanjang, kita sudah punya cadangan di bawah seperti ini. Ini kita pelihara, kita tata, kita ikat nanti jadi tersier berikutnya. Yang ketika tunas ini nanti sudah rusak atau terlalu memanjang, kita pangkas pendek ya, pangkas pendek namanya pondasi pruning. Tapi kita juga punya tunas yang bagus lagi susulannya. Jadi ketika pondasi pruning nanti misalnya yang ini nggak bawa bunga, ini tetap bawa bunga, masih ada banyak dompolan bunga. Jadi kita persiapkan seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibuang. Kalau ada tunas-tunas di bawah kayak gini, dipelihara aja, jangan dibuang. Nanti setelah yang di atas ini panen, ini walaupun memanjang nggak masalah, kita pendekkan, tapi tetap kita bisa panen lagi di pembuahan berikutnya melewati tunas-tunas ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk penataannya ya. Jadi di samping kita mendapatkan bunga, nanti kita panen, tapi kita juga sudah mempersiapkan ranting-ranting ibaratnya generasi berikutnya untuk pembuahan berikutnya. Jadi nanti saling susul-menyusul seperti itu. Nah, kadang ada teman-teman yang menjumpai terutama pemula itu habis panen itu harus pondasi pruning karena rantingnya rusak. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya itu salah karena nanti rugi waktu ya teman-teman. Bayangkan untuk pondasi pruning aja butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Nah, nanti kita rugi waktu di situ, rugi pemupukan, rugi waktu, rugi perawatan. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan seperti ini, nanti ketika ini habis panen, kita pangkas lagi, dia buah lagi karena kita sudah punya tunas-tunas susulan yang bagus. Nah, itu memang harus kita persiapkan seperti ini teman-teman. Ini kenapa di Jogja anggur itu bisa berbuah terus-menerus. Yang kemarin bertanya kok bisa berbuah terus-menerus teman-teman. Om ya, itu jawabannya karena kita sudah mempersiapkan seperti ini teman-teman. Yang di atas-atas ini walaupun memanjang kita panen. Nah, yang di bawah-bawah ini jadi generasi baru, ibaratnya dia masih anak sekolah yang nanti ketika sudah lulus dia akan berbuah. Jadi yang di atas ini berbuah, yang ini sudah dipersiapkan untuk pembuahan berikutnya. Ini kayak gini ya. Hanya kita seleksi teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Sebaiknya satu tersier itu maksimal 2 aja, 2 V gini. Atau kalau satu itu bagus karena nutrisinya lebih terfokus. Misalnya ada banyak ya, nah ada banyak, nah ini ada banyak kayak gini, ada banyak ini kita seleksi aja 2 aja. Nah, ini ada banyak aja nih di bawah bunga semua ya. Nah, ini kita seleksi aja, kita ambil yang ada bunganya aja biar nanti kita panen, terus nanti tetap tersiernya kan masih pendek. Nah, kita pangkas lagi di sini, jadi dia berbuah terus-menerus sepanjang tahun, nggak perlu pondasi pruning. Ini bunga-bunga kayak gini, tinggal kita atur aja nih. Alhamdulillah sekali nih rezekinya dapat ribuan bunga seperti ini, bersyukur sekali ya. Jadi ini penerapannya kemarin pupuknya apa? Ini organik dan kimia yang kita campur ya teman-teman. Sekali lagi yang masih bingung pemupukannya, silahkan di scroll ke bawah. Semua YouTube-nya, semua tutorialnya ada di YouTube ini. Jadi sekalian teman-teman bantu melihat viewer untuk Jogja Anggur juga bisa sambil belajar di channel ini. Jadi bisa di scroll ke bawah ya teman-teman, yang tanya lebih detail itu sudah ada di konten Jogja Anggur semua. Ini bunga-bunganya nih yang terlalu tumpang tindih ini kita atur. Ini ada ribuan ya teman-teman ya. Nah, ini yang terlalu padat kayak gini ini nanti kita seleksi. Jadi itu teman-teman ya. Jadi progres kita hari ini itu kita seleksi ranting-ranting yang banyak bunganya seperti ini, dan kita juga persiapkan untuk ranting-ranting di bawah seperti itu biar bisa berbuah terus-menerus
sepanjang tahun tanpa perlu pondasi pruning. Jadi kita mau lanjutkan pekerjaan dulu teman-teman. Tetap di channel Jogja Anggur. Nanti kita share-share ilmu yang lain agar teman-teman bisa dapat pengalaman berkebun di Jogja Anggur. Ini tim kita baru merapikan semua ya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.